Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rahasia tanpa seorang pun mengetahui secara pasti. Terkadang ada yang sudah menjalani hubungan lama tiba-tiba kandas karena alasan sepele. Sementara dua orang yang terpisah jauh kemudian menjadi suami istri tanpa diduga sebelumnya. Tingkat kesulitan manusia dalam mendapatkan jodoh berbeda-beda. Ada yang dimudahkan, ada pula yang hingga kini tak kunjung menemukan pasangan hidupnya. Padahal usianya sudah memasuki umur yang matang dan siap menjalani rumah tangga. Jika jodoh adalah urusan Allah, maka tidak kunjung dapat jodoh juga disebabkan karena Allah. Hal ini biasanya terjadi karena dosa yang dilakukan pribadi manusia. Dosa-dosa ini tanpa sadar menutup rezeki mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Berikut ini rangkuman dosa yang dapat menghalangi jodoh. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Terkadang usaha kita dalam mendapatkan jodoh justru mengarah ke arah syirik yang semakin membuat jodoh menjauh. Misalnya saja menginginkan jodoh dengan datang ke dukun, tukang ramal, atau memakai jimat-jimat atau bacaan menyesatkan. Periksalah bagaimana kualitas kita selama ini dalam menjalankan hubungan dengan Allah. Misalnya sholat yang masih bolong-bolong, atau bermalas-malasan mengerjakan sholat. Tidak heran jika Allah juga membalas hambanya dengan melambatkan jodohnya juga. Maka dari itu, untuk mendapatkan jodoh maka harus memperbaiki hubungan dengan sang pemberi jodoh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru berikhtiar mencari hubungan perjodohan. Janganlah sekali-kali kamu diperdayakan dunia dan diperdayakan para penipu yang mengatasnamakan Allah. Quran Surat Luqman ayat 33. Jika pun mereka didatangkan jodoh, maka biasanya akan dipertemukan dengan mereka yang syirik juga. Bisa saja Anda mendapatkan jodoh, namun justru membuat hidup Anda tidak tentram dan tidak berkah. Pasalnya akan berlaku hukum keseimbangan Allah dalam perjodohan, di mana laki-laki dan perempuan harus memiliki nilai yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik laki-laki berjodoh dengan musyrik perempuan, laki-laki yang berperilaku buruk dengan perempuan yang berperilaku buruk juga. Quran Surat An-Nur ayat 3 dan 26. 2. Jarang sholat dan melalaikan sholat. Sholat merupakan gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah wajib yang harus dijalankan umat Islam tanpa ada alasan untuk meninggalkannya. Jarang sholat artinya Allah juga tidak cepat dalam merespon doa manusia terhadap jodoh. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang sholat namun kerap menunda-nunda hingga masuk waktu akhir. Karena urusan dunia biasanya manusia lupa untuk menunaikan ibadah wajib yang satu ini. Sehingga Allah juga tidak akan memprioritaskan mereka yang telah melalaikannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. 3. Berzina. Berzina merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang menolak wanita yang bertobat karena telah melakukan dosa zina. Hal ini menandakan bahwa perbuatan zina sangat merusak hubungan manusia dengan Allah, termasuk untuk urusan jodoh. Jujurlah pada diri, apakah Anda pernah melakukan perbuatan tersebut? Jika iya, bersegeralah taubat nasuha karena Allah selalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Karena siapa yang melakukan hal demikian, mereka akan mendapatkan balasan langsung di dunia, salah satunya dijauhkan dari jodohnya. 4. Dosa kepada orang tua. Orang tua merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Keridhaan mereka akan menjadi ridho Allah, sehingga jika kita melakukan dosa terhadap orang tua, maka Allah akan menutup sumber rezeki kita termasuk urusan jodoh. Perlu diketahui bahwa berkata saja kepada orang tua sudah membuat Allah marah, apalagi jika melakukan dosa lebih dari itu. Hal ini termasuk dosa besar yang menjauhkan rahmat Allah termasuk jodoh. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. 5. Hubungan silaturahmi yang putus. Bagi Anda yang sulit jodoh, ada baiknya Anda memeriksa hubungan Anda dengan kerabat. Pasalnya salah satu penjauh rahmat adalah putusnya tali silaturahmi antar sesama kerabat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri Anda di hadapan Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. 6. Bergunjing dan mengadu domba. Ternyata aktivitas yang kerap dilakukan ini menjauhkan manusia dari jodoh. Ya, mengunjing juga mengakibatkan seseorang dijauhkan dari jodohnya, apalagi jika sudah mengarah kepada adu domba yang berujung pada fitnah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 7. Makan rejeki yang haram. Perkara haram juga dapat menjauhkan jodoh. Jika saat ini masih sulit jodoh, maka periksalah rejeki yang kita makan. Apakah sudah dicari dengan jalan yang halal atau masih haram? Jikapun sudah halal, sudahkah kita menunaikan untuk mengeluarkan zakat? Karena sebenarnya dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. 8. Kikir. Salah satu cara mendapatkan jodoh adalah dengan memperbanyak sedekah. Jadi sebenarnya jika kita tidak bersedekah, maka akan menghambat rahmat Allah yang lain, salah satunya adalah jodoh. Banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang menjemput jodoh dengan sedekah ini. Sahabat yang beriman, itulah 8 penyebab terhalangnya jodoh kita. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh, rezeki, dan kematian memang selalu menjadi rahasia Allah. Namun tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan dirasakan. Mencari jodoh agar menikah, segala macam doa hingga amalan-amalan untuk segera dipertemukan dengan jodoh dilakukan oleh banyak orang. Ada baiknya kita belajar membaca tanda-tanda jodoh dari Allah. Petunjuk soal jodoh ini pun selalu jadi perhatian. Beberapa orang selalu menerka-nerka jika bertemu dengan seseorang dan bertanya dalam hati, apakah ini jodoh dari Allah? Ternyata tanda-tanda jodoh ini telah tertulis dalam Al-Quran di antaranya. 1. Sifat yang sama. Quran Surat An-Nur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'dana lakum wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Merasa tentram. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
3. Diterima keluarga. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yudra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. 4. Memahami kita. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." 5. Bisa memberikan rizki dan keturunan yang baik. Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. 6. Diterima dengan baik di keluarga. Tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran yang terakhir adalah kamu merasa diterima di keluarganya, begitu pula sebaliknya. Seperti diungkap dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sahabat yang beriman, demikianlah tanda-tanda jodoh yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga bagi siapa saja yang belum menemukan jodohnya, percaya dan yakin bahwa Allah telah mempersiapkan untuk kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.